Dewan Juri yang terhormat, mengenai emosi kita kali ini, yaitu Dewan ini mempercayai bahwa pembelajaran daring atau online efektif untuk tetap dijalankan ke depannya. Sebagaimana situasi pandemi COVID-19 saat ini masih belum terlepas dari kehidupan di berbagai belahan dunia. Namun, saat yang bersamaan kita harus tetap untuk menjalankan prioritas kehidupan. Dalam hal ini kita melihat teknologi memegang peranan penting sebagai sarana solusi permasalahan akibat pandemi COVID-19. Masyarakat yang tadinya terjebak dalam proses adaptasi teknologi, sekarang mulai terdorong untuk mempelajari dan juga menguasai teknologi yang menawarkan manfaat dalam keefektifan dan keefisienan di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Maka dari itu, pembelajaran online yang diberlakukan selama masa kritis pandemi COVID-19 ini, ketika dijalankan ke depannya, akan efektif bagi perguruan tinggi. Mulai akan membawa keuntungan bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dan akan berdampak baik pula pada perkembangan lingkungan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat status quo saat ini, adanya kekhawatiran mengenai ketersediaan tenaga pengajar dan juga fasilitas yang belum memadai di berbagai universitas di luar Pulau Jawa, yang mana hal ini menyebabkan adanya isu Jawa sentris. Adanya anggapan bahwa universitas di luar Pulau Jawa belum mumpuni dalam pendidikannya, sehingga mereka berbondong-bondong mengejar pendidikan ke Pulau Jawa atau bahkan meniti karir di sana, yang mana hal ini menyebabkan perkembangan di daerah mereka masing-masing tidak sepesat Pulau Jawa. Tetapi, dengan pembelajaran online di tingkat perguruan tinggi ke depannya ini akan menyelesaikan permasalahan dalam dunia pendidikan yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Yang pertama, dengan pemberlakuan ini akan mendukung tidak adanya lagi ketimpangan antara universitas yang ada di Pulau Jawa dengan universitas yang ada di luar Pulau Jawa. Fasilitas teknologi yang didapatkan akan sama serta tenaga pengajar juga, di mana dosen-dosen yang akan mengajar di setiap universitas melalui pembelajaran online ini akan terdistribusi dengan baik. Sehingga setiap universitas bisa dididik oleh dosen dari daerah manapun dengan kredibilitas yang tinggi karena mereka dapat mengajar dari kota manapun tanpa terbatas ruang. Sehingga mahasiswa di berbagai universitas akan merasakan pengajaran yang sama kualitasnya dan tidak hanya terfokus pada universitas yang ada di Pulau Jawa. Kemudian, ketika mahasiswa nantinya ingin melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, praktikum, ataupun kuliah kerja nyata atau KKN, juga dapat dilakukan di daerah masing-masing, yang mana mendorong perkembangan di daerah tersebut. Sebagaimana kita tahu, ketika adanya suatu universitas di suatu daerah, maka secara tidak langsung, daerah di sekitar universitas tersebut juga ikut berkembang pesat dari segi infrastruktur maupun pola hidup masyarakat sekitar. Karena memang kalangan akademis umumnya juga dilibatkan dalam mengaplikasikan ilmunya di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, dana infrastruktur pendidikan dari pemerintah akan disalurkan untuk penyediaan fasilitas seperti akses internet ke seluruh daerah dengan memprioritaskan daerah kabupaten dan terpencil, serta perangkat seperti smartphone, laptop yang akan didistribusikan kepada peserta didik dan juga tenaga pengajar. Selain daripada terkait dengan penggunaan teknologi, mahasiswa sendiri memang merupakan kalangan yang didominasi memiliki kemahiran dalam teknologi. Begitu juga dengan tenaga pengajar. Sekalipun adanya kecanggungan dalam penggunaan teknologi, maka justru dengan pemberlakuan ini akan mendorong mereka untuk akrab dengan teknologi, yang mana teknologi ini menghadirkan berbagai metode pembelajaran dan juga fasilitas digital yang mendukung riset dan belajar lainnya. Sehingga dari pembelajaran online yang diterapkan ke depannya ini di perguruan tinggi akan menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan seperti kurangnya ketersediaan tenaga pengajar, mengatasi adanya ketimpangan antara universitas di Jawa dengan universitas di luar Pulau Jawa, kemudian mendorong kesetaraan pembangunan di daerah. Dengan ini kami bangga untuk membuka kasus ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran secara daring atau online itu tidak efektif jika terus dijalankan ke depannya, karena dampak negatifnya lebih banyak dirasakan, terutama pada penanaman nilai-nilai karakter untuk mahasiswa. Jika kita bandingkan dengan pembelajaran offline atau tatap muka, biasanya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa sebagai penanaman nilai karakter mereka.
dan adanya pengawasan secara langsung. Misalnya, seperti adanya peraturan tidak boleh telat atau harus memakai baju yang formal. Sedangkan ketika online, peraturan-peraturan tersebut akan lebih longgar. Misalnya, ketika mahasiswa telat, mahasiswa tersebut bisa saja menyalahkan faktor sinyal yang kurang baik atau berdalih dengan alasan mati lampu. Apalagi, dosen tidak bisa mengawasi secara langsung kondisi dari mahasiswa itu. Selain itu juga, misalnya ketika mahasiswa tersebut ujian. Jika dibandingkan dengan pembelajaran offline, maka dosen bisa mengawasi apakah mahasiswanya jujur atau tidak. Sedangkan ketika online, dosen tidak akan mengetahui apakah mahasiswanya mencontek atau tidak, yang mana hal ini dapat membuat karakter atau sikap mahasiswa menjadi semakin bobrok atau semakin jelek. Selain itu juga, kurangnya pengawasan ini membuat dosen tidak mengetahui apakah mahasiswanya benar-benar mengikuti kelas hingga akhir dan paham akan materi yang disampaikan. Kemudian mengenai permasalahan Jawa sentris, maksudnya di mana kampus-kampus di Pulau Jawa itu lebih difavoritkan dibandingkan non-Pulau Jawa selama pembelajaran offline dulunya berlangsung. Hal ini bukanlah menjadi suatu urgensi yang harus benar-benar dipermasalahkan. Sebenarnya, selain memang Pulau Jawa itu sendiri yang perkembangannya atau pembangunannya lebih pesat, kampus-kampus di sana juga menjadi favorit karena sudah banyak meraih prestasi. Nah, seharusnya inilah yang menjadi acuan atau motivasi baik dari pemerintah untuk semakin memfokuskan pembangunan di luar Pulau Jawa maupun dari pihak kampus untuk semakin mendukung mahasiswanya mengikuti berbagai ajang prestasi yang mana nantinya bisa membantu meningkatkan akreditasi kampus dan membuat kampus di luar Pulau Jawa juga menjadi favorit nantinya. Kemudian kita ini adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Memang interaksi itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja termasuk online. Namun, bukankah lebih efektif jika kita bertemu dengan orang lain secara langsung? Apalagi jika kita bertemu secara langsung, kita bisa berinteraksi dengan kontak mata dan kontak fisik yang mana hal itu akan menambah rasa kedekatan kita dengan orang lain. Berbeda dengan ketika kita menjalaninya dengan daring atau online. Dan nantinya itu akan berdampak kepada kurangnya kemampuan komunikasi atau berinteraksi secara langsung yang baik bagi mahasiswa, yang mana nantinya ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa seharusnya menguasai hal tersebut. Tidak hanya itu saja, kekurangan pembelajaran online ialah ada mata kuliah yang membutuhkan kegiatan praktek atau praktikum. Kegiatan praktikum ini membutuhkan fasilitas dan alat yang mumpuni dan tidak sembarangan, yang mana alat tersebut terkadang sulit untuk dijangkau atau dibeli oleh mahasiswa. Selain itu, praktikum juga membutuhkan pengawasan secara langsung oleh dosen. Apabila kegiatan ini terus dilakukan secara online, maka bisa saja terjadi kesalahan dan mahasiswa tidak dapat melakukannya dengan baik. Ditambah lagi, ada kesenjangan teknologi antara dosen dan mahasiswa. Maksudnya, dosen dan mahasiswa itu kan berbeda generasi. Ditambah lagi, online ini memiliki fitur pembelajaran yang banyak dan cukup rumit untuk diikuti oleh pengajar. Memang baik, fitur pembelajarannya itu banyak, namun fitur-fiturnya juga rumit untuk dijalankan, bahkan bagi sebagian mahasiswa pun masih kesulitan. Mungkin bagi sebagian besar mahasiswa, mudah dan cepat untuk beradaptasi dengan sistem online ini, tapi belum tentu sama dirasakan oleh dosen atau tenaga pengajar. Contohnya saja seperti situs e-learning universitas yang tidak 100% berjalan dengan lancar. Banyak fitur-fitur di e-learning yang masih asing penggunaannya, bahkan terkadang di beberapa mata kuliah pun absen e-learning tidak berjalan lancar atau tidak diaktifkan. Kemudian melihat kondisi saat ini, di mana tingkat vaksinasi sudah tinggi, banyak masyarakat yang sudah vaksin, dan tingkat COVID yang kian hari semakin menurun, maka sebenarnya pembelajaran offline atau tatap muka ini bisa kembali dilanjutkan. Baik dari pemerintah ataupun pihak universitas, sebenarnya bisa saja membuka pembelajaran offline atau tatap muka ini dengan syarat mahasiswa yang sudah datang itu sudah memiliki kartu vaksin, memiliki bukti tes PCR atau swab, dan sudah melakukan karantina selama 2 minggu. Jadi tidak ada hambatan besar untuk kita tidak melanjutkan kembali pembelajaran offline. Dan dari sisi kontra menyatakan bahwa pembelajaran daring atau online itu tidak efektif jika terus dijalankan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Arisanti, pembicara ketiga dalam perdebatan kali ini akan menyampaikan kesimpulan dari argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, di dalam perdebatan ini, kedua pembicara sudah berhasil membawa perdebatan ini ke spektrum yang lebih besar, di mana mereka sudah menjelaskan bagaimana mekanisme kedua metode pembelajaran ini dilakukan. Pembicara pertama atau pembicara pro mengatakan, dengan tetap diteruskannya pembelajaran daring ke depannya, maka akan berdampak baik. Di antaranya,
akan mendukung tidak adanya lagi ketimpangan antara universitas yang ada di Pulau Jawa dengan di luar Jawa. Lalu, dana infrastruktur pendidikan dari pemerintah akan disalurkan untuk penyediaan fasilitas seperti akses internet ke seluruh daerah. Lalu, pada pembicara kedua atau pembicara kontra menyampaikan, daring ini tidak akan efektif, terutama pada penanaman nilai karakter bagi mahasiswa, karena tidak adanya pengawasan dosen secara langsung, sehingga kita tidak tahu apakah mahasiswa tersebut benar-benar paham atau benar-benar mengikuti kelas ini dengan baik atau tidak. Belum lagi mengenai konsep makhluk sosial, di mana manusia ini membutuhkan interaksi secara langsung yang dirasa akan lebih efektif. Lalu ditambah adanya ketimpangan teknologi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara kontra. Sehingga kesimpulan yang dapat kita miliki adalah bahwa kedua tim sama-sama dapat membuktikan di masing-masing positif case mereka mengenai dampak baik atau buruk ketika kedua metode ini dilakukan. Mereka sama-sama dapat membuktikan beban yang sudah dilontarkan dalam perdebatan ini. Baik pembicara pro dan pembicara kontra sudah menyampaikan baik buruknya dari kedua metode ini. Sehingga saya sebagai pembicara kesimpulan juga dapat memberikan titik tengah di antara keduanya, yaitu dengan adanya metode hybrid, di mana pembelajaran secara online maupun secara offline sama-sama dapat dilakukan. Misalnya, sebagian murid dengan jadwal di satu hari dengan metode online dan sebagian lainnya diperbolehkan untuk secara offline. Dan juga di masa pandemi, metode hybrid adalah langkah terbaik yang dapat kita coba sehingga kita dapat meminimalisir kemungkinan buruk dari metode online ataupun metode offline. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.